Berlangsung di Museum Agung Pancasila Renon Denpasar, diskusi kebangsaan dan bernegara kembali mencatat sejarah penting. Dua tokoh nasional tampil memberikan pandangan tajam soal Pancasila, hukum, dan masa depan Bali. Dalam suasana penuh semangat kebangsaan, mantan Hakim MK Dr. Arief Hidayat bersama Ketua Pansus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan DPRD Bali Imade Suparta menjadi narasumber utama dalam diskusi yang digelar di Museum Agung Pancasila, Renon Denpasar, Bali, Sabtu 4 Oktober 2025. Pendiri Museum Bung Karno Ide Bagus Darmika atau Gus Marhain menyebut diskusi ini berfokus pada upaya menjaga keharmonisan Bali dan menambah APBD Bali tanpa mengorbankan nilai budaya serta lingkungan. Putusan MK nomor 90, dissenting opinion hakim-hakim MK itu, ini beliau salah satu yang dissenting opinionnya itu berbeda, ya, dengan konsep-konsep kajian yang lebih dalam. Maka sebetulnya putusan itu MK nomor 90 itu beliau sebenarnya salah satu yang melawan, kan begitu, di samping Prof. Saldi. Nah, kami di sana hadir sebagai narasumber terkait khususnya sekarang ini ada kegiatan Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan. Jadi terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan oleh Pansus dalam penertiban tata ruang, aset, dan perizinan ini dalam perspektif kepentingan kepariwisataan, itu beliau sangat merespon dan sangat mendukung. Wajib dan harus itu dijalankan, karena salah satu konsep pariwisata itu di samping juga keindahan alamnya yang dikedepankan, jadi terkait juga mengatur ruang-ruang yang benar itu untuk supaya memberikan kenyamanan, keamanan ketika tamu datang ke Bali. Mereka merasa bahagia, mereka merasa nyaman, mereka merasa terlindungi, mereka membanggakan Bali ini sebagai daerah tujuan pariwisata dunia. Yang utama penekanan beliau itu adalah jangan lupa yang paling penting mengenai kebudayaan. Ya, kebudayaan, kearifan lokal, adat istiadat ini perlu betul-betul dijaga dan dilestarikan. Tamu-tamu yang datang ke Bali itu lebih utamanya itu dia adalah ketertarikan, keinginannya dia ingin mengetahui budaya yang adiluhung ini dari Bali, adat istiadat, seni, budaya, dan keagamaan. Ini perlu betul-betul diperhatikan dan dijaga. Harus ada keseimbangan pembangunan antara yang menjadi utama pilarnya itu kebudayaan dan alam. Dalam konsep sekarang itu melestarikan dan menjaga kebudayaan, kita sempat diskusi tadi bahwa ada diatur dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia. Jadi pasal 32 ayat 4-nya itu menekankan kepada eko kebudayaan. Nah, eko kebudayaan inilah sebagai pilar yang utama kita harus perhatikan dan kita harus jaga dan kawal. Sempat tadi juga kita sempat diskusikan bahwa Undang-Undang nomor 15 tahun 2023 tentang Undang-Undang Provinsi Bali. Kemudian juga ada Perda 100 tahun haluan Bali ke depan. Ada Perda Nangun Sarketih Loka Bali. Ada Trihita Karana. Itu sebagai sumber-sumber filosofi daripada kita menjaga adat istiadat, seni, dan budaya. Itu penekanannya beliau. Jadi beliau sangat tertarik sekali kepada Provinsi Bali. Maka itu mereka ya dari aspek pemerhati ya seni dan budaya, ada tokoh-tokoh dunia dan lokal, bahkan beliau juga sebagai yang betul-betul pencinta akan kebudayaan ini, Profesor Dr. Arief Hidayat ini SHMS, tolong supaya ini dijaga eko budaya ini.
Karena eko budaya ini juga lahir daripada hulunya itu ajaran Trias Politika ya yang disampaikan oleh Bung Karno. Berkepribadian dalam kebudayaan. Ini penting ya, salah satu parameternya ini kita harus menjaga betul urusan-urusan kebudayaan. Memang beliau sadari juga bahwa perlu ada biaya-biaya, perlu ada dana-dana yang besar untuk kepentingan kita menjaga Bali. Harapannya juga supaya pemerintah pusat bisa berperan ya, memberikan kontribusi kepada Bali, apalagi sudah ada undang-undang yang mengatur di mana tentang adat istiadat agama dan budaya ini perlu biaya. Oleh karenanya juga beliau minta supaya ada perhatian lah dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan khusus kepada kita Provinsi Bali, apalagi Bali ini sudah memberikan kontribusi hampir 40% lebih itu ya sumbangan dari pariwisata itu ke pusat. Itu per tahunnya itu kurang lebih 107 triliun kurang lebih ya. Sebegitu besar hasil daripada kebudayaan Bali kita. Jadi tadi mengalir saja, diskusi mengalir karena beliau juga orang yang membela kebenaran, menjaga betul-betul kepentingan kebenaran. Jadi ini harus betul-betul hidup kita ini harus melakukan kegiatan yang baik dan benar. Beliau di MK seperti itu juga yang beliau lakukan. Maka itu dipesankan kepada saya selaku Ketua Pansus dan Gus Marhen juga sebagai pemerhati sejarah supaya terus-menerus jangan lelah bekerja untuk kepentingan masyarakat dan menjaga Bali. Makanya kerja-kerja Pansus ini adalah suatu kerja-kerja yang terukur, yang real, yang konkret. Teruskan saja itu. Harus evaluasi semua terkait ruang-ruang yang sudah memang menjadi warisan daripada Yang Maha Kuasa. Kemudian izin-izinnya juga harus diberikan sesuai dengan konsep-konsep yang terukur, sesuai dengan regulasi yang ada, baik undang-undang, perda, peraturan gubernur, dan sebagainya. Saya kira itu dulu sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tadi ada apresiasi Pak dari